Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, saat ini puncak gunung hijau yang dikendarai Tamu Kuno yang duduk dan Luo Feng memasuki wilayah yang menelan. Luo Feng telah tersedat ke sini sebelumnya. Sekarang dia ingin terbang keluar dari dalam. Dia harus bergerak ke arah yang berlawanan dengan gaya gravitasi itu. Puncak gunung hijau berputar dan itu menciptakan banyak busur. Saat bergerak secara bertahap, ia melangkah maju dan keluar dari jurang yang dalam. Untuk keluar, Anda harus menahan sebagian gaya gravitasi, tetapi Anda juga harus meminjam sebagian gravitasi. Anda harus memanfaatkan kekuatan gravitasi untuk keluar. Jika tidak, bahkan seorang master tertinggi alam semesta pun tidak akan bisa keluar. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ini akan menjadi perjalanan yang lambat. Saya khawatir itu akan memakan waktu, setidaknya beberapa bulan. Jadi dalam beberapa bulan ini, saya akan membantu Anda menyelesaikan pemulihan armor pemusnah iblis gila Anda. Setelah itu, Anda dapat melanjutkan perjalanan. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan, kata tamu gunung yang duduk. Ya guru, Luo Feng menjawab dengan hormat. Setelah meninggalkan tempat ini, tujuan selanjutnya tentu saja adalah ruang dari pilar batu bergaris hitam, di mana dia bisa mengasah tekadnya. Selain itu, dia telah mendapatkan token hitam milik 5 kekacauan. Jadi semakin mendesak dia untuk pergi ke sana. Kekuatan lubang hitam dari kedalaman jurang tidak ada habisnya. Puncak gunung hijau itu berputar-putar, lalu perlahan-lahan keluar. Saat ini, Luo Feng berdiri di puncak-puncak gunung dan melihat ke tanah luas di bawah. Guru sedang memulihkan armor pemusnah iblis gila, dan sebagian dari kesadarannya mengendalikan puncak gunung ini. Kesepian, Luo Feng duduk sendirian, merasa kesepian saat berbagai pikiran muncul di benaknya. Sebelumnya, ketika dia menonton pertarungan pendiri kapak besar, yang bisa dia rasakan hanyalah aliran adrenalin. Namun sekarang, setelah dia tenang, dia mulai merasakan jarak antara dirinya dan master tertinggi alam semesta. Di alam semesta primal, master tertinggi alam semesta tertekan oleh penindasan yang sangat hebat. Di samudera semesta, master tertinggi alam semesta masih dalam jumlah penindasan tertentu. Jika tidak ada penindasan sama sekali, jarak antara master alam semesta dan master tertinggi alam semesta akan lebih hebat lagi. Luo Feng sadar bahwa penindasan itu benar-benar berlebihan. Dia duduk di puncak gunung, merenungkan berbagai hubungan antara master tertinggi alam semesta, kemauan alam semesta primal, dirinya sendiri, dan banyak lainnya. Tiba-tiba, sebuah suara diteramisikan. Luo Feng! Guru! Luo Feng berbalik dan melihat tamu kuno yang duduk. Dia segera berdiri. Guru, apakah Anda tidak jadi memulihkan armor pemusnah iblis gila? Aku sudah selesai memulihkannya, jawab tamu kuno yang duduk sambil melambai. Segera baju besi hitam terbang ke arah Luo Feng. Luo Feng terkejut dan menatap tamu kuno yang duduk dengan penuh rasa ingin tahu. Ini bahkan belum 2 hari, kata Luo Feng. Proses pemulihan belaka, menurutmu berapa banyak usaha yang akan kubutuhkan? Tamu kuno yang duduk mempelajari ekspresi Luo Feng. Aku melihatmu duduk di sana. Apa yang Anda pikirkan? Saya sedang berpikir tentang kemauan dari asal-usul alam semesta. Master tertinggi alam semesta, master alam semesta, dan aku, jawab Luo Feng. Tamu kuno yang duduk tercengang setelah mendengar jawaban Luo Feng. Dia tetap diam. Setelah hening beberapa saat, tamu kuno yang duduk menghela nafas. Suaranya dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat dia berkata, asal alam semesta primal, untuk seseorang yang belum menjadi master tertinggi alam semesta, masih akan menjadi anak dari alam semesta primal. Ia akan menjagamu.
setelah Anda menjadi master tertinggi alam semesta, miniatur alam semesta mulai melepaskan diri dari alam semesta primal untuk bertahan hidup di samudera semesta. Master tertinggi alam semesta itu kemudian akan menjadi musuh publik yang mulai ditargetkan oleh semua orang. Penindasan selalu ditekan. Keluh tamu kuno yang duduk. Reinkarnasi. Selama setiap era reinkarnasi akan ada proses alam semesta primal dulu, melahirkan, kemudian menghancurkan setiap makhluk hidup. Guru origin umat manusia memang mengesankan. Dia sebenarnya bisa apa? Tanya Luo Feng penasaran. Tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya. Berhentilah bertanya. Kupikir kamu bisa memasuki alam semesta virtual kapanpun kamu mau. Jika kamu cukup kuat untuk mendapatkan perhatian guru origin, kamu akan bisa berbicara dengannya secara formal. Lalu mungkin dia memberitahumu mengapa dia melakukan apapun yang dia lakukan saat itu. Saya juga membuat beberapa tebakan di sini yang mungkin tidak akurat. Luo Feng sangat menginginkan informasi itu. Mengapa guru origin berani menantang asal mula alam semesta saat itu? Jika dia benar-benar berani, pasti ada tujuan yang ingin dia raih. Tetapi bahkan guru pemimpin kota Primal Chaos tidak menyebutkan hal ini padanya. Tamu kuno yang duduk tertawa dan memandang Luo Feng. Jangan terlalu banyak berpikir. Itu terlalu jauh dari jangkauanmu. Kamu harus berpikir lebih banyak untuk dirimu sendiri sekarang. Itu akan lebih dari cukup. Saat kamu menjadi master alam semesta dengan menara bintang, kamu bisa mengabaikan perbedaan level antara Anda dan master tertinggi alam semesta. Luo Feng menggelengkan kepalanya berkata, bahkan jika aku menjadi master alam semesta, dalam hal teknik rahasia, aku masih sangat jauh dari level master tertinggi alam semesta. Kamu salah. Tamu kuno yang duduk menggelengkan kepalanya. Hah? Luo Feng memandang gurunya. Para ahli alam semesta tidak dapat menciptakan teknik rahasia yang begitu kuat. Tetapi ukiran rahasia di menara bintang mewakili tingkat teknik rahasia yang sangat tinggi. Tamu gunung yang duduk tertawa. Ini adalah bagian berharga dari harta karun sejati tertinggi. Misalnya, bentuk pertama menara bintang. Saat Anda baru saja mengaktifkan bentuk pertama, melepaskan kekuatan menara bintang tidaklah signifikan. Tetapi ketika Anda mengaktifkan bentuk kedua, ukiran rahasia tingkat kedua adalah standar yang secara ajaib cocok dengan teknik rahasia terkuat dari seorang master alam semesta. Anda mungkin tidak dapat membuatnya, tetapi ketika hanya mengaktifkan, tingkat kesulitannya akan berkurang. Ukiran rahasia tingkat ketiga itu sebanding dengan master tertinggi alam semesta. Bahkan, ukiran rahasia tingkat keempat adalah tingkat teknik rahasia yang hanya dapat dibuat oleh makhluk terbaik di antara semua master tertinggi alam semesta. Luo Feng mengangguk berulang kali. Di samudera semesta ada metode penentuan kekuatan, kata tamu kuno yang duduk. Gen kehidupan master alam semesta tingkat pemula hanya dapat berkembang biak dalam ratusan, jadi mereka mungkin tidak dapat menciptakan teknik rahasia. Ini adalah tingkat pertama dari master alam semesta. Gen kehidupan master alam semesta tingkat biasa berkembang biak dalam ribuan. Mereka dapat menciptakan teknik rahasia pamungkas. Ini adalah tingkat kedua. Di atas ini ada tingkat ketiga, tingkat keempat, dan seperti master sungai bintang dari alam semesta prima, guru pemimpin kota Primal Chaos Anda, dan master 5 kekacauan yang kau seret sampai mati. Mereka berada di level kelima. Seorang master alam semesta yang memiliki harta sejati tertinggi akan berada di tingkat ke-6. Itu juga merupakan tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang master alam semesta, kata tamu kuno yang duduk tertawa. Mengapa memiliki harta karun sejati tertinggi membuat nilai seseorang lebih tinggi dari pemimpin kota Primal Chaos dan master 5 kekacauan? Itu karena ukiran rahasia dari harta karun sejati tertinggi mewakili tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. 6 level dalam mengkategorikan master alam semesta. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang mereka.
Seorang master alam semesta di tingkat ke-6 sebanding dengan master tertinggi alam semesta tanpa harta sejati tertinggi, kata tamu kuno yang duduk sambil tertawa. Tentu saja untuk seseorang seperti pendiri kapak besar, bahkan tanpa harta karun sejati tertinggi, dia masih bisa lebih kuat dari master alam semesta tingkat 6 manapun. Tapi aku curiga kapak besar ke-15 yang dieksekusi, yang dia katakan baru saja dia buat. Tebakanku adalah ketika dia mendapatkan kapak dewa itu dan mengamati batan rahasia yang terukir di atasnya. Dan setelah dipahami, batan rahasia yang diaktifkan pada kapak dewa itu adalah yang melepaskan kekuatan kapak yang sangat kuat itu. Keluar dari kedalaman jurang membutuhkan waktu hampir 3 bulan. Tamu kuno yang duduk juga memberi Luo Feng bimbingan, terutama tentang cara memahami armor pemusnah iblis gila dengan hati-hati. Luo Feng juga mulai memahami ukiran rahasia di menara bintang, armor pemusnah iblis gila, dan Saat Siwu. Kemudian dia mencoba menciptakan teknik pamungkas yang cocok. Adapun tubuh avatarnya di ruang rahasia dan tersembunyi itu sedang memahami diagram ukiran rahasia dari pengetahuan yang hilang yang ditinggalkan oleh keberadaan kuno, sehingga memungkinkan tingkat kemajuan Luo Feng untuk jalur ukiran dipercepat. Dia akhirnya mampu memahami semua jenis lain seperti ukiran rahasia tipe pertahanan pada armor pemusnah iblis gilanya. 3 tingkat ukiran rahasia pada lengan kanan emas armor dewa pemusnah iblis gila tidak seberapa dibandingkan dengan yang ada di menara bintang. Namun mereka masih mampu menandingi kekuatan teknik pamungkas terkuat yang diciptakan oleh master alam semesta. Begitu Anda mampu mendorong ini, saya pikir pencapaian Anda dalam studi diagram ukiran rahasia akan kurang lebih mencapai tingkat master alam semesta. Baiklah, kita sekarang keluar dari kedalaman jurang. Saya akan pergi dari sini dan jangan pernah biarkan hal seperti itu terjadi lagi, kata tamu kuno yang duduk. Luo Feng memungguk dan menjawab dengan penuh rasa terima kasih. Ya guru. Setelah itu, dari dalam danau api beku, puncak gunung hijau dan istana merah pergi dan terbang ke 2 arah yang berbeda. Pertarungan di jurang itu sangat penting, namun klan mata surgawi tidak menyebarkan berita bahwa mereka telah menderita dalam pertarungan. Jadi kekuatan di lautan semesta tidak tahu bahwa makhluk lain yang dekat dengan guru origin telah lahir. Adapun di mana harta karun sejati sayap perak dan armor pemusnah dewa itu adalah misteri. Di jurang maut, di ruang misterius, avatar Luo Feng mengenakan pakaian kasual sedang berjalan di pulau itu. Dia tampak santai, namun kesadarannya mempelajari 6 gambar yang ditinggalkan oleh tamu gunung yang duduk. Ini kesempatan seumur hidup. Saya harus memahaminya dengan hati-hati agar saya bisa mencapai lebih banyak di jalur gambar ukiran. Semakin baik saya pada jalur gambar ukiran, semakin mudah bagiku untuk melakukan pemahaman hukum, bisik Luo Feng. Ketika dia bisa mencapai tingkat master alam semesta pada jalur gambar ukiran, dia akan mampu memahami ratusan kali hukum lebih cepat. Waktu pun berlalu. Sementara avatar tubuh dewanya sedang berlatih, Luo Feng melakukan perjalanan melalui satu demi satu tempat berbahaya di perahu semesta dan mendekati tujuan. 300 tahun telah berlalu. Di alam semesta miniatur pertama dari klan mata surgawi, awan melayang di udara. Master 5 kekacauan berada di tingkat kedua dari istana dewa dan dia duduk di depan pagar melihat ke tanah yang tak berujung. 5 kekacauan! 5 kekacauan! Sebuah bayangan terbang dari kejauhan dan berhenti. Master 5 kekacauan tersenyum. Ini Anyong. Avatar Master Anyong berhenti. Kenapa kamu terlihat begitu terburu-buru? Tanya Master 5 kekacauan. Saya telah menerima berita tentang Luo Feng, kata Master Anyong. Ah, mata dari Master 5 kekacauan bersinar. Sejak dia meninggal karena Luo Feng, dia memperlakukan Luo Feng sebagai pesaing sejatinya. Namun dia belum mendengar apapun tentang Luo Feng setelah hari itu. Kupikir dia tidak akan berani memasuki samudera semesta tanpa sayap perak itu. Di mana dia sekarang? Tanya Master 5 kekacauan. Dia ada di perahu semesta, jawab Master Anyong.
Apa? Perahu semesta? Dia berani pergi ke perahu semesta? Master 5 Kekacauan terkejut. Tidak hanya dia berani pergi ke perahu semesta, tapi dia berada di area dalam perahu semesta. Dan dia pergi ke area yang lebih dalam. Setelah apa yang terjadi di antara kamu dan dia berada di perahu semesta sepanjang waktu. Namun dia menggunakan identitas lain, kata Master Anyong. Identitas lain? Master 5 Kekacauan lebih bingung. Dia menggunakan julukan Master Cracking God, kata Master Anyong. Apa? Apakah itu dia? 5 Kekacauan membuka lebar matanya. Jadi itu dia. Luo Feng punya identitas lain dan dia berpetualang di perahu semesta. Tapi bagaimana dia bisa begitu kuat? Master Cracking God adalah seorang master alam semesta yang telah membuat dirinya terkenal karena pertarungan untuk harta karun sejati di perahu semesta 300 tahun lalu. Dalam 300 tahun berikutnya, Master Cracking God telah berpartisipasi dalam 2 pertarungan memperebutkan harta. Keduanya tidak serius, namun kekuatannya terbukti berada di level 4. 5 Kekacauan, dia sekarang ada di gelombang samudera bintang, kata Master Anyong. Gelombang samudera bintang sama berbahayanya dengan lembah penghancur dewa dan ukurannya lebih besar. Ada beberapa tempat di mana harta karun sejati sering terlihat, jadi ada beberapa kekuatan. Harta sejati tipe domain tingkat atas sudah muncul di sana yang menyebabkan pertarungan dan Master Cracking God ikut campur. Itu adalah pertarungan yang mengerikan. Master Xia dari era alam semesta kita telah kehilangan tubuh aslinya. Master Cracking God telah menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dan mendapatkan harta sejatinya. Ada banyak makhluk hebat di gelombang lautan bintang. Seorang master alam semesta yang pernah melihat Luo Feng, Master Su Chang dari era alam semesta kedua berteriak, "Kamu adalah pemimpin gerombolan saya perak." Dan begitulah makhluk agung lainnya tahu bahwa Master Cracking God adalah pemimpin gerombolan saya perak. Master Anyong menggelengkan kepalanya. Dia tidak senang musuhnya begitu terkenal sekarang. Dia sekarang sangat kuat. Master 5 Kekacauan mengerutkan kening. Dia membuat tubuh asliku terbunuh saat pertama kali memasuki samudera semesta. Dan aku merasa dia akan menjadi musuh bebuyutanku. Aku tidak percaya dia berada di level keempat sekarang setelah waktu yang singkat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Master Anyong sambil melihat ke Master 5 Kekacauan. Ayo pergi ke perahu semesta, kata Master 5 Kekacauan. Namun dia ada di lautan gelombang bintang, kata Master Anyong. Gelombang lautan bintang berada jauh di dalam area. Butuh waktu lama untuk sampai ke lautan gelombang bintang dari area luar. Luo Feng mungkin akan berada di tempat yang berbeda setelah kita tiba. Ini akan menjadi lebih sulit nantinya. Aku akan pergi sekarang. Bagaimana denganmu? Kata Master 5 Kekacauan. Oke, aku akan ikut denganmu. Master Anyong mengangguk. Baguslah. Master 5 Kekacauan mengangguk. Dia akan mati jika kita menangkapnya. Master Anyong mengatupkan giginya. Menghadapi kematian pamungkas, Master alam semesta dari era alam semesta pertama hanya bisa bergantung pada Master tertinggi alam semesta. Mereka tidak bisa melewatinya sendiri. Itulah sebabnya mereka lebih gila. Waktu terus berlalu. Di samudera semesta yang luas, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya lahir dan mati di alam semesta asli dan miniatur alam semesta. Waktu yang singkat untuk makhluk agung mungkin menjadi periode seumur hidup untuk kehidupan yang lain. Tahun ke-620, Luo Feng memasuki perahu semesta di alam semesta virtual di istana puncak Pulau Guntur. Pilar batu bergaris hitam. Kamu akan pergi ke pilar surgawi untuk mempertajam tekadmu. Ada banyak tempat lain untuk melakukan itu, dan mereka lebih dekat denganmu. Mengapa kamu memilih itu? Kata pemimpin kota Primal Chaos dengan heran. Ya, Luo Feng mengangguk. Memang ada banyak tempat bagiku untuk melakukan itu. Namun semakin dekat dengan pilar sihir surgawi, semakin cepat waktu berlalu
dan kemudian aku dapat menghemat lebih banyak waktu. 10.000 tahun di area di samping pilar sihir surgawi hanyalah setahun di dunia luar. Saya akan punya cukup waktu untuk mempertajam tekadku dan memahami hukum pada saat yang sama, kata Luo Feng. Saya tidak bisa memahami keputusan Anda, namun aku juga tidak bisa memahami peningkatanmu. Sekarang, setelah kamu tiba di pilar sihir surgawi, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kata pemimpin kota Primal Chaos. Dia memang kagum muridnya ini mendapatkan ketenarannya setelah pertarungan di gelombang lautan bintang, dan umat manusia sangat senang, termasuk pemimpin kota Primal Chaos. Mereka mengira Luo Feng kehilangan sayap perak dan tetap rendah hati, namun mereka tidak berharap dia menjadi lebih kuat. Pemimpin kota Primal Chaos dan pencipta kabak besar sangat kagum karena mereka tahu bahwa Luo Feng belum menjadi master alam semesta. Aku tahu kamu punya rencanamu sendiri. Baru saja kehilangan sayapmu, namun mendapatkan baju besi berharga lain yang merupakan nomor 2 setelah harta karun sejati tertinggi. Kamu hanyalah seorang kesatria alam semesta, tetapi ketika mempelajari diagram ukiran rahasia, kamu telah mencapai tingkat master alam semesta. Pemimpin kota Primal Chaos tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia memberi pesan. Aku tidak akan menghalangi jalanmu, tetapi kamu harus menjaga kewaspadaanmu setiap saat. Jika kamu menemui bahaya yang tidak dapat kamu tangani sendiri, beritahu aku atau beritahu kabak besar. Dimengerti, Luo Feng mengangguk. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dengan sedikit harapan di matanya. Mengingat tingkat peningkatanmu sekarang, untuk benar-benar menjadi master alam semesta, kamu hanya perlu mengasah keterampilanmu sedikit lebih banyak, maka kamu akan setara denganku. Dengan harapan tinggi, pemimpin kota Primal Chaos berkata sambil tersenyum. Selain itu, mengingat pemahaman Anda tentang revolusi alam semesta, ketika Anda telah menjadi master alam semesta, Anda tidak perlu menunggu lama untuk mencoba menjadi master tertinggi alam semesta. Tapi sehubungan dengan ini, saya tidak punya saran. Bagaimanapun, jalan setiap master tertinggi alam semesta berbeda. Bahkan saya masih mencarinya. Luo Feng benar-benar terinspirasi. Hahaha, itu memang terlalu jauh. Pemimpin kota Primal Chaos tertawa. Jalanmu masih cukup panjang. Aku pikir untuk saat ini lebih baik bagimu untuk menaruh hatimu dalam kultivasi untuk menjadi master alam semesta. Mengerti? Jawab Luo Feng. Jika ada masalah atau bahaya, ingatlah untuk memberitahuku atau memberitahu kabak besar. Sekarang, kamu tidak hanya milik cabang bumi atau dirimu sendiri, kamu juga milik kami, ras manusia. Pemimpin kota Primal Chaos dengan bercanda menambahkan. Silakan, saya tidak khawatir Anda akan pergi ke pilar batu bergaris hitam. Itu adalah wilayah dari 3 orang tua. Ya, saya mengerti. Saya akan pergi sekarang. Luo Feng segera mundur. Sosoknya menghilang dari dalam bayang-bayang. Ruang pilar batu bergaris hitam adalah salah satu dari sedikit domain utama dalam perahu semesta yang bebas dari bahaya. Seluruh ruangan didukung oleh 16 pilar batu bergaris hitam yang semuanya setinggi 1000 tahun cahaya. Selain ruang beku di dekat pilar batu bergaris hitam yang melarang teleportasi, tidak akan ada masalah untuk berteleportasi di wilayah lain di seluruh ruang itu. Setiap pilar batu bergaris hitam sangat kuat, lebih kuat dari harta sejati tertinggi manapun. Panjangnya 1000 tahun cahaya membuatnya tampak jelas. Sampai sekarang, tidak ada makhluk agung yang bisa menyentuh pilar batu bergaris hitam dengan tangan kosong. Semakin dekat seseorang ke pilar batu bergaris-garis hitam, semakin mengerikan dampaknya pada tekad seseorang. Bahkan seorang master tertinggi alam semesta tidak dapat berdiri di depan pilar batu bergaris hitam. Terlepas dari itu, ini adalah monumen kuno alami yang mudah ditemukan. Ada keamanan, kelonggaran untuk berteleportasi, kecepatan waktu yang cepat, dan monumen di sekitar. Berbagai faktor ini menjadikan tempat ini peristirahatan dan kultivasi yang baik bagi makhluk-makhluk agung yang telah berkeliaran di kedalaman perahu semesta. Kabut menyebar dan sepertinya tidak ada habisnya. Dalam baju besi peraknya, Luo Feng berteleportasi 2 kali dalam jarak pendek.
Ciu, aliran perak, cahaya seperti pelangi melintas di ruang hampa. Luo Feng telah mengubah dirinya dalam aliran cahaya pelangi dan penuh dengan senyuman, bahagia dan riang. Hahaha, setelah melakukan perjalanan selama 620 tahun terakhir, saya akhirnya tiba di ruang pilar batu bergaris hitam ini. Namun, kedua guruku, tamu kuno yang duduk dan pemimpin kota Primalkios, benar. Pertarungan memang yang terbaik dalam hal mengasah keterampilan. Sejak aku memasuki perahu semesta, aku telah mengembara, mendapatkan pengalaman dari sejumlah besar tanah berbahaya, terlibat dalam beberapa pertempuran hidup dan mati. Dan akhirnya saya mencapai terobosan dalam pertempuranku di gelombang samudera bintang. Tiba-tiba, Luo Feng menoleh untuk melihat ke kejauhan. Aku benar-benar bertemu dengan seseorang dari aliansi Hong. Luo Feng tertawa. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Aliran cahaya seperti pelangi hijau tua terbang di atas. Itu cukup cepat, tetapi Luo Feng masih bisa dengan jelas melihat wajah pihak lain dengan mata telanjangnya. Itu adalah Master Elang Menelan, Master alam semesta dari ras yang berbeda dari aliansi Hong. Master Elang Menelan memegang posisi yang relatif tinggi dalam aliansi Hong karena dia sangat kuat dan dia memiliki level yang sama dengan Master Gunung Es. Saya mendengar bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti telah mendapatkan harta sejati domain baru yang menyelimuti Anda dengan api biru tak berujung. Saat saya menemukan pemandangan seperti ini dari wilayah tempatku sebelumnya, saya curiga itu Anda. Jadi saya bergegas ke sini. Dengan satu pandangan, saya telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa saya benar. Hahaha, sedang bertemu dengan sesama anggota dari aliansi Hong kita di domain internal perahu semesta. Sungguh menyenangkan. Seluruhnya berwarna hijau tua. Burung itu merentang dan melebarkan sayapnya. Bagian atas kepalanya memiliki bulu emas. Bisa bertemu dengan Master Elang Menelan, ini benar-benar sesuatu yang menyenangkan. Luo Feng juga berseru dengan gembira. Aku mendengar tentang apa yang terjadi padamu. Tubuh lain dari Master Panah tertinggi dan Master 5 kekacauan dimusnahkan. Kemudian, Anda bergerak sebagai Master Cracking Call. Selama ini, Anda terus mendorong diri Anda untuk perbaikan. Saya khawatir, saya mungkin bukan lagi tandinganmu, kata Master Elang Menelan. Luo Feng tersenyum. Master Elang Menelan, kamu terlalu rendah hati, kata Luo Feng tersenyum. Bolehkah saya bertanya, mengapa pemimpin gerombolan Bima Sakti datang ke ruang pilar batu bergaris hitam ini? Master Elang Menelan berada di samping Luo Feng dan keduanya berubah menjadi aliran cahaya seperti pelangi. Menggunakan kekuatan dewa mereka sebagai media, mereka bercakap-cakap satu sama lain. Saya di sini untuk meminjam kekuatan dari pilar batu bergaris hitam untuk mempertajam dan mengasah tekadku, jawab Luo Feng langsung. Master Elang Menelan terkejut. Mempertajam dan mengasah tekadmu dari 3 era reinkarnasi, dari samudera semesta dan 2 alam semesta tanah suci. Tidak banyak yang secara khusus memilih tempat ini untuk mengasah tekad mereka. Kebanyakan dari mereka ada di sini hanya untuk istirahat sementara atau untuk memahami pahatan rahasia pada pilar batu bergaris hitam. Setelah berada di sini cukup lama, ada hal-hal tertentu yang menurutku harus saya sampaikan padamu. Master Elang Menelan, tolong ungkapkan pendapatmu, kata Luo Feng. Ruang dari pilar batu bergaris hitam sangat aman dan terdapat monumen kuno dengan ukiran rahasia yang sangat dalam, kata Master Elang Menelan. Itulah mengapa selalu ada sekelompok makhluk agung yang bercokol di sini, terutama 3 makhluk yang terkuat di antara mereka semua. Ketiga makhluk itu semuanya adalah Master tertinggi alam semesta, yang satu adalah pengembara yang sendirian, dan yang lainnya berasal dari ras yang berbeda. Mereka adalah Master Bintang Beiji dari era reinkarnasi pertama, leluhur anggrek darah, dan Dewa Iblis Mengamuk dari era reinkarnasi kedua. Ini aku sudah tahu, kata Luo Feng sambil mengangguk. Saya ingin memberitahu Anda tentang temperamen ketiganya. Master Elang Menelan memulai bercerita. Master Bintang Beiji memiliki karakter yang sangat baik
selama Anda memperlakukannya dengan hormat, tidak ada yang salah. Tapi leluhur anggrek darah adalah bentuk kehidupan tanaman. Dia tersebar di mana-mana. Anda harus tinggal sejauh 1 juta kilometer darinya. Jika tidak, Anda mungkin dalam bahaya kehancuran. Keduanya masih baik-baik saja. Salah satu temperamennya baik, yang lain sangat jahat dan mudah ditangani. Yang paling merepotkan adalah Dewa Iblis mengamuk. Wolfie mengangguk. Dia juga telah mendengar hal-hal tentang Dewa Iblis mengamuk, termasuk sangat berbahaya dan sulit untuk dihadapi. Tapi ruang dari pilar batu bergaris hitam adalah wilayah dari ketiga orang tua ini. Jadi dia harus waspada dan pastikan untuk tidak menyinggung satupun dari mereka. Dewa Iblis mengamuk adalah master tertinggi alam semesta dari era reinkarnasi kedua. Ada banyak informasi tentang master tertinggi alam semesta dari era ketiga reinkarnasi dan 2 alam semesta tanah suci dalam pikiran Luo Feng. Mengenai kemampuan pribadinya, dia hanya dianggap sebagai master tertinggi alam semesta dari standar normal. Namun dia dianggap menakutkan hanya karena dia memiliki harta karun sejati tertinggi. Dia adalah bentuk kehidupan yang unik, dan itu adalah sifatnya untuk suka menelan batu, logam, dan bahan keras seperti itu. Dia dilahirkan dengan kulit terluar yang sangat keras. Dengan menambahkan baju besi harta karun sejati tertingginya, itu pasti cukup untuk membuatnya merajalela di seluruh lautan semesta. Armor itu sangat unik dan diberi nama armor iblis lautan darah. Saat Dewa Iblis mengamuk melawan master tertinggi alam semesta lain, tidak ada yang luar biasa tentang penampilannya. Namun, melawan kami, para master alam semesta, dia memang memiliki keunggulan absolut. Begitu dia menjadi gila, harta karun tertingginya akan mengeluarkan ledakan tekad, dan dampak itu akan begitu kuat, sehingga bahkan master tertinggi alam semesta akan sedikit terpengaruh. Adapun kita, para master alam semesta, tidak akan bisa melakukan perlawanan sama sekali, kata Master Elang menelan. Wolfie mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dan dia sangat temperamental. Tidak mungkin kita bisa memprediksi suasana hatinya yang berubah-ubah. Master Elang menelan terbang sambil menjelaskan. Dia juga seorang penyendiri, jadi dia tidak takut mendapat masalah. Itulah sebabnya saat seseorang melihat Dewa Iblis mengamuk, mereka lebih suka memutar dan menghindari persimpangan jalan dengannya. Jika bukan karena Master Bintang Beici, beberapa master alam semesta lainnya, serta saya pasti sudah meninggalkan tempat ini. Karakter Master Bintang Beici sangat disukai, dan dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk memahami pilar batu bergaris hitam, sehingga pengetahuannya lebih komprehensif. Master Bintang Beici cenderung membagikan apa yang telah dia pahami dengan semua orang, yang selalu sangat bermanfaat bagi kita semua. Master tertinggi alam semesta yang bersedia untuk berbagi dan membimbing kita sangat sedikit. Jadi kita semua enggan pergi karena Master Bintang Beici. Dimanapun Master Bintang Beici memilih untuk tinggal, Dewa Iblis mengamuk juga akan lebih menghormati tingkah lakunya. Hal yang paling menjijikkan tentang dirinya adalah Dewa Iblis mengamuk suka mengubah penampilannya, terutama ketika dia bertemu dengan pendatang baru yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Apalagi tahu aura hidupnya. Bertemu dengan Dewa Iblis mengamuk dalam penampilan yang berubah, mereka tidak akan mengenalinya sama sekali. Mereka tidak akan memiliki tingkat kewaspadaan sedikit pun. Saat mereka melakukan sesuatu yang membuat marah Dewa Iblis mengamuk, bahkan untuk sesuatu yang sangat kecil, aku khawatir pemusnahan adalah satu-satunya takdir mereka, kata Master Elang menelan menjelaskan. Dua lintasan cahaya mirip pelangi menyapu ruang hampa. Saat dia terbang, Luo Feng secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasinya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.